Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, rabbi yassir sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ini tanggal 27 April bertepatan dengan 28 Syawal. Kita masih diberi Allah kesempatan, nikmat sehat, nikmat afiat untuk berkumpul, bermuajahah, bermajelis di majelis yang di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Nurus Sa'adah. Insyaallah kehadiran kita di sini ini akan mendapatkan berkah bagi kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jaga kesehatan kita, dan insyaallah nanti Allah kumpulkan kita kembali bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Waktu kita salam tadi lain Pak jawabannya, mantap nian. Biasanya kalau ada ustaz ngulang, assalamualaikum kurang respon, salam lagi. Ini assalamualaikum langsung, becaknya ada nasi nih. Mana? Emang boleh lah pengurus masjid Haji Jul Pak Jepon ini. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, kita langsung saja mengingat waktu. Kita bukan baru hampir sebulan yang lalu, inilah 28 Syawal, mengalami yang namanya apa yang Allah buat untuk kita, yang Allah jadi yaitu bulan suci Ramadan. Sengaja dibuat. Untuk apa? Untuk menjaga kita selalu istiqomah. Bahkan bukan saja menjaga tapi meningkatkan kita. Ingat tujuan dari puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ingin menjadikan seorang hamba itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau tahun depannya lagi dia akan menjadi lebih bertakwa dan terus ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu sih definisinya takwa? Takwa itu ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, at-taqwa hiya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah yang pertama al-khaufu minal jalil. Al-khauf minal jalil. Rasa takut kepada yang jalil, yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 apa? Al-amalu bin tanzil. Al-amalu bit tanzil. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. At-tanzil itu Al-Qur'an yang diturunkan. Yang ketiga apa? Al-qanaatu bil qalil. Rasa puas terhadap segala yang sedikit apapun yang diberikan Allah kepada kita. Nomor 4, ini yang tak kalah pentingnya, al-istidadu li yaumil qalil. Persiapan untuk hari yang akan datang, hari akhir. Kita mulai dari yang pertama tadi, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Al-khawfu minal jalil, rasa takut. Puasa itu memang kita nih di bahasa kami itu luar biasanya agama gitu nih Pak. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Kita baru saja mengalami proses atau program lah bisa dikatakan, program tahunan, program Ramadan itu tahunan, ya. Tapi pasti ada tujuan, nggak mungkin tak katik tujuan. Tujuannya apa itu tadi? Yaitu menjadikan kita orang yang bertakwa. Namanya HP, nih tanya tadi Pak Haji Jeroni. Ini harus dicas. Kalau antena kalau yang kami itu beli yang sama, cuma tidak secanggih yang ini. Kadang-kadang tidak dimatikan, tidak dicas. Jadi pas nak ngimam, lah sudah narik nafas. Bismillah, kata bunyi no. Juga imam tadi kan, mana bunyinya? Punya soak. Karena tidak dicasin sama cahaya. Nama itulah kita juga manusia. Ya. Kita juga manusia. Allah tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu qadar mana ukuran mana kita.
Jadi kita ni diejo-ejo ke bahasa kita tu nak masuk surga tadi. Diejo-ejo ke tadi apa? Dibuatlah program Ramadan. Ramadan tadi nak diberikan ampunan amal kita. Allah tahu timbangan amal seberapa banyak. Ya bukan masuk termasuk saya lah. Mungkin Allah lebih tahu berapa banyaknya sholat sunat gitu. Ya. Sholat wajib iya, sholat sunat. Berapa banyaknya Al-Quran yang kita baca dalam setiap harinya. Maka disediakan Allah bulan Ramadan di mana pahala berlipat berganda. Itulah tahu galau. Sembahyang wajib itu lebih pahalanya lebih berlipat dari hari-hari biasa. Amalan sunnah itu sama pahalanya dengan amalan wajib luar biasanya bulan Ramadan. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, tapi itu dari segi amal, mana dari segi hati, ketakwaan tadi. Kata Imam Ali, wong yang bertakwa itu dia semakin takut kepada Allah. Tapi bedanya kita takut dengan Allah dengan makhluk. Kita takut dengan singo, belagi nyingok singo. Tapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita semakin mendekat kepada Allah. Ngaku rasa takut tadi pertama, takut apakah Allah sudah ridho dengan kita ini. Ridho dah Allah dengan amalan-amalan kita. Rasa takut itu harus sembuh di hati kita. Ya, bukan berarti kita lagi tak galak beramal, tapi kita semakin mencari ridho Allah, semakin kita mendekat banyak amal. Takut tak kita? Ya, dosa-dosa kita ini sudah diampuni belum oleh Allah? Tak tahu gitu. Allah menjanjikan, di Rasulullah juga menjanjikan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata karena iman kepada Allah, maka Allah ampunkan segala dosanya, ma taqaddama min zambi. Segala dosanya yang terdahulu ya Allah. Kita merasa takut, ya Allah, sudah termasuk belum aku golongan yang seperti itu. Ya. Makanya kalau kita puasa tuh, ya Allah, rasanya berpisah dengan bulan Ramadan ini, rasa sedihnya, ketemu dah dengan Ramadan yang akan datang. Ini yang salah satu ditambah dari Ramadan, rasa takut kepada Allah, jadi ridho Allah. Nah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Ada rasa yang diciptakan di bulan Ramadan tadi. Tadarus kan banyak gitu. Ngaji terus tiap malam. Alhamdulillah, kayaknya di sini ada aja. Aduh, habis terawih langsung nyambung lagi tadarus luar biasa. Yang tak baca melok juga. Jadi ini pengalaman, bukan ngatok tidak boleh. Saking semangatnya lah, sudah didengar kalau banyak Pak tadarus, kapan lagi kamu? Mungkin kalau di bulan Ramadan tak ada nak rame-rame macam ngaji. Akhirnya bapak ini meskipun dia belum baca ngaji, belum baca ngaji ni, tak melok tu lah. Di masjid kami yang di sana, yang di Talang Semut, giliran sikok. Wong ni ya namanya maaf Pak, namanya manusiawi lah. Kan udah baca lama. Alif lam mim zalikal uji kawan kalam. Ujarku sudah lah, gak apa-apa. Aku yang ngatur kita yang ngatur. Kira-kira 2 ayat stop kan. Dia juga maklum kayak. Dan mik jangan lupa jaki mik dalam deh. Jangan mik luar, tak lemak nengernya. Jadi pas 1 ayat dia baca, lah sudah kesekian hari itu dia udah dibaca watahiyatuhum begitu. Watahi. Nah, jatuh kawan. Sudah aku boleh buat, ya. Ya dia baca, belajar. Ya. Dan itu pun jangan lupa ada pahalanya. Wa may yata'ta. Barang siapa yang membaca Quran, man qara al-Quran wa yata'ta falahu ajrani, kata Rasulullah. Jangan kecil hati yang enggak baca ngaji tadi. Terus. Itu urusan Allah kakek. Ya. Yang penting urusan kita berusaha. Lah ketuaan Pak, enggak ada istilah ketuaan, usaha dulu. Ya. Barang siapa yang baca Quran wa yata'ta. Kalau bahasa Arab ini kadang-kadang sesuai dengan perilakunya. Wa yata'ta itu artinya terbata-bata. Kalau ayam batuk-batuk, wa yatok-tok. Ya. Ayam itu matuk-matuk, palanya manggut-manggut. Bahasa Arab ini yatok-tok. Ya. Ya, bahasa Arab sekarang sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang baca Quran dengan dia terbata-bata, malahu ajroni. Dia dapat 2 pahala masih. Ya. Kalau mah itu malah terbata-bata kan. Kalau yang lancar, maka dia akan dibariskan bersama malaikatul muqarrabin. Dia barisnya sama malaikat.
Ya. Nah jadi yang tadi macam lagi watahi. Nah jago cocok. Keluar jadi kan. Keluar dari masjid aku. Pas dengar keluar Pak rupanya mik keluar dia hidup ke kawan. Lah jago nengeran lo sekampung ini watahi tadi. Kita bisa apa-apa. Nah ini al-amalu bitanzir, jangan sekedar dibaca baik Quran itu. Kita berusaha pahami artinya dan berusaha mengamalkannya. Apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran kita amal ke, apa yang dilarang kita jangankan melakukan. Jangan juga coba-coba mendekati. Dari mana tahu? Itulah gunanya majelis. Ya, nak tahu Al-Quran, nak tahu hadis Nabi ini, itulah banyak-banyak ikut majelis. Alhamdulillah caknya di Masjid Nur Sa'adin lah ada pula ya, sudah sampai bab solat kalau tidak salah dia. Maksud bab solat. Nah beloi. Ya, beloi. Maksud kami juga Pak, maaf aku bukannya termasuk aku masih galak melok majelis. Pikirnya bab solat ku beloi masih. Wallah muji kita sudah tahu galau kitab ini tidak, masih ada yang tinggal. Ya. Masih ada yang belum kita ketahui. Yang ketiga apa? Al-qanaatu bil qalil. Puasa mendidik kita supaya mempunyai rasa syukur, rasa puas terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nafsu yang dikendalikan dalam puasa. Kita ini kadang-kadang logikanya serendah-rendahnya rezeki ini. Pacak makan, pacak minum, budak hidup, ya, budak sekolah. Tapi nafsu yang kadang-kadang membuat orang ini merasa kurang terus. Gaji lah 1,4 miliar per bulan kurang. Korupsi tidak tanggung-tanggung. Korupsi 3 triliun. Yang juga ngato ibu bagi. Laju lah ya. Kesel aku Pak. Nganggo ingin kawan, ya aku sudah lah. Kalau punya motor jangan sayang, isi lemper tamak terus ji. Isi bukannya masalah apa. Pertama waktu antri jaku. Kedua satu lebih awet. Iyo apa juga kawan? Iyo, ay mahal, ay selisih berapa jaku. Sayang dengan barang, pertamak deh jaku. Pas muncul berita pertamak nih palsu. Ketemu dengan kawan pertamak nih, jaku dah. Ya. Karena kebudi-budi ini kalau di Indonesia Pak. Uji kita pertamak nih anakku terasa memang Pak lain pertamak yang baru nih. Kalau dulu motor aku Shogun, motor kami itu Shogun. Diisi pertamak tuh lain yang ngegasnya bum. Sekarang ini si pertamak cak sama bae ngedet. Ya. Rupanya bensin tuh lah diinjuknya belau. Tahu tak? Nah ibu orang lama yang ketawa tahu dengan belau. Kalau budak zaman Z ini tak tahu belau. Belau tuh kalau kita gelondongan anjuk belau. Ya, ubat belau, ubat gelondongan. Nah ngato ke pertama. Balik tadi. Al-qanaatu bil qalil. Rasa puas nafsu. Benar dengar dari cerita Habib apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Nafsu inilah Pak yang tadi dikendalikan. Nafsu itu termasuk makhluk Allah. Allah menciptakan nafsu. Pada saat Allah menciptakan nafsu, Allah uji coba dulu. Uji Allah kepada malaikat Jibril, coba kurung si nafsu ini. Ya, coba tanya dulu si nafsu ini. Bertanyakan kepada dia, siapa aku, kata Allah. Maka ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada nafsu, wahai nafsu, man anta wa man Allah. Dijawab oleh nafsu, ana, wa huwa. Bahasa Indonesianya, aku, dia. Ngato ke Allah tadi. Kurang ajar uji Jibril. Disampaikan kepada Allah. Uji Allah kurung nafsu itu. Kurung dia, biar dia jerok. Dikurunglah 1000 tahun si nafsu tadi. Sudah selesai dikurung, ditanya lagi oleh Jibril. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa Allah? Masih tidak berubah Pak jawabannya. Itulah. Aku, Allah katanya. Nafsu. Terakhir kata Allah kurung lagi. Tapi sekarang kurung, tak usah anjuk makan, tak usah anjuk minum. Sudah sekian 1000 tahun, maka ditanya lagi. Nafsu, siapa engkau, siapa Allah? Baru Pak lemes.
hamba dia adalah Allah, Tuhan ganku, ya. Baru lemes, baru sadar si nafsu tadi. Nah itulah yang apa? Kiasannya bahwa nafsu inilah salah satu yang untuk mengendalikannya Allah kan ciptakan kita. Salah satu untuk mengendalikannya adalah dengan lapar tadi. Baca kita mengendalikan nafsu dan baru baca terpikir, ya. Bersyukur kita ini cuma dikasih setengah hari. Ada yang puasa kalau agama lain itu sampai seharian, ya. Puasa kita sesuai dengan kodrat. Cuman satu dari subuh sampai ke maghrib min tulu samsi ila ghurubis samsi, dari terbit matahari sampai tenggelam, dari subuh sampai ke maghrib tadi. Itu gunanya untuk menciptakan rasa qanaatu bil qalil. Ada rasa syukur ketika kita ngadepi banyu minum waktu buka tadi. Alhamdulillah Pak terasa waktu buka. Ya. Diajarkan para ulama waktu kita menjelang buka, ayolah terlambat tak, insyaallah kalau Allah panjang umur kita tahun depan kita laku ke menjelang buka tuh bagusnya kita berkumpul, sudah ngadep hidangan, ngadep anak bini, ya, para suami, para istri, yang istri para lakinya, para anaknya, sambil membaca wabir pilih warhamni watub alaih. Bukan yang bacaan itu Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada yang nambah ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca itu sambil ngadep ini tadi, sambil ngadep hidangan nak buka. Buka gitu Allah memang apa? Kita nih namun yang ngendali ke nafsu, tapi kadang-kadang masih kebocor juga, makro. Nak buka lah, berpikir aku dia lah buka mau sore ini. Apa nak pempek telur? Sudah kemarin martabak, pacak nyetel masih puasa, ya. Sehingga jam 5 lah aku keliling di Kuto situ nyari bukuan. Ya dah apa, ya. Gembira dengan nak waktu berbuka, tadi dah apa. Tapi ingat jangan terlalu nafsu. Itu kita masih bersyukur qanaatu bil qalil. Padahal ketika kita buka dengan segelas, jangankan segelas, seteguk air ini selesai urusan kita. Padahal pacak tak kita nyipta ke banyu tadi. Setetes banyu nih pacak tak kita nyipta ke yang tidak pacak, semuanya adalah rezeki dari Allah. Ini qanaah kita. Ya Allah, selesai lapar dah haus dah galak nih dengan engkau memberikan segelas air tadi. Sedangkan dulur kita di Palestina tuh bahwa banyunya dimatikan oleh orang Israel, ya. Listrik dimatikan, jadi banyu got pula dibersih ke mana cara nak minum, cara nak bersih ke lupa tadi, ya. Kita ngadep puasa masih pacak nyetel, pacak milih, berarti ya Allah menciptakan rasa syukur. Berbuka Pak, kadang-kadang ya Allah, bukannya kita ini serakah. Kalau sudah terbeli, pengen apa Pak? Sudah dibasak oleh rumah. Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nasar, tekwan, lado lagi. Datang lagi sih kok ngawak kui. Jadi pas buka itu, ya Allah, aku bukan main, luar biasa rezeki. Gaso nyingok macam itu deh, kita harus bersyukur. Nih mau ke gaso syukur. Ada tekwan, ada kui, ada kelepon, ya Allah. Itu dia rasa puas. Tapi kalau orang yang tak katik rasa puas, Pak, tak katik rasa yang model main itu. Yang depan mata dia tak dipikirkan, yang dipikirkan yang belum dia boleh. Ya. Lah sudah ada rumah lah, yang dia pikirkannya mak mama ada istana lagi. Itu yang diajarkan oleh puasa. Ada depan kita kalau sudah banyak makanan. Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha itu pernah ditanya oleh baginda Rasulullah bulan Ramadan ini, wahai istriku, apa dia lokak kita makan sahur kali ini? Kata jawaban Khadijah, kita cuma punya 2 biji kurma, 2 biji bukan 2 kotak. Kalau mak itu kita tetap puasa kata baginda Rasulullah. Maka biji pertama dibagi 2 dengan oleh Rasulullah. Sebelah untuk Khadijah, sebelah untuk beliau. Banyunya baju Zamzam masih mesra. Oh romantis Rasulullah dengan istrinya. Bagi 2 kita yangnya, iya Pak. Nah, bangsa kita Pak,
cakaran kuasa. Tahu model itu. Muka kudung iwa asin. Mana kau ni? Mana sahu iwa asin? Nah, ribut. Ya. Tapi itulah baginda Rasulullah. Sahu kita jauh sahu dengan kita, Pak. Ketika buko masih belum ada rezeki. Kalau tidak salah kejadian ini ketika baginda Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy 3 tahun. Jangan berdagang dengan Muhammad, jangan beli dagangan Muhammad dengan istrinya. Jangan jual makanan apapun kepada Muhammad, ditempellah oleh Abu Jahal di dinding. Kalau berani melakukan ini lajun. Abu Jahal, Abu Sofyan, geng-gengnya itu. Wajar Rasulullah tidak dapat makanan di rumah. Ketika buko, tinggallah kurma yang kedua, bagi 2 lagi buko. Jadi kita ya Allah, kita buko. Itu aku tadi aku nak buko jam 5 lah tercogok di pasar 16, pasar kuliner. Bercarian singgahnya. Nah, alhamdulillah. Qanaatu bil qalil yang diajarkan dalam puasa. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat, istiqdadu liyaumir rahil. Takwa itu menciptakan hati kita untuk istiqdad, selalu bersiap pada waktu untuk yaumil khalil, yaumil rahil. Yaumil rahil ini yaumil untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana tadi? Kita nih lagi natap, ya. Kita nak ke Jakarta, hari ini ada yang nak pergi haji, itu masih di bumi inilah. Kaget ada perjalanan yang lebih panjang, yaitu rohil, yaitu zaman masa di mana kita masuk ke dalam alam barzakh dan selanjutnya ke yaumul akhir. Sadar sementara kalau di dunia ini, ya. Kita boleh semangat bagus mencari rezeki. Dengan banyak rezeki banyak pula sedekahnya. Tapi ingat, ya, semata-mata bahwa kita ini hidup akan menghadapi hari akhir. Ketemu dengan Buya ini Hasim Zamzam 13 Hulu. Zid apa? Tahu tak di Raga Swida itu ada kuburan. Mereknya ada Arab Melayu. Namanya Pulan bin Pulan, masih terbaca jaku. Maaf, wong manggil Abu ya. Kami ini pernah ngajar di Azhariyah. Jadi aku ini kebiasaan manggil Kak Asim. Tapi kebiasaan sekarang kalau ketemu banyak dalam aku manggil Ustadz Asim. Apa jaku Kak Asim? Di kuburan itu tulis namanya, tertulis juga tanggal lahir dan tahun lahir dan tahun matinya. 1800 meninggal 1850. Oh, berarti berapa tahun wong itu siang yang dalam kubur tadi? Cuman 50 tahun hidupnya di dunia. 1800 meninggal 1850. 50 tahun umur dia hidup di dunia. Dari 1850 sekarang tahun berapa, Pak? 2005. Bukan kita nak ngato almarhum, andai kata nasib kita. 1850 ke 2025, apa yang dialami dalam kubur? Kalau yang maaf, kalau wong yang dah meninggal pada waktu itu ngalami siksa, durhaka kepada Allah, ladas gitu hidup di dunia tadi, ya, mudi ku wong se-Indonesia, apa ladas gitu, memang tak acak dia, di dunia ini hebat-hebatnya dia, ya. Dari 1850 dulu mengalami azab kubur, na'udzubillah, ya Allahumma idfa, ya. Tidur di rumah, beta pikir Pak, aku nak tidur gitu macam itu juga kakek di akhirat. Tidur lemak gitu, pakai bantal, buang serat bantal tadi, tambahi bantal jadi duwiko. Hari dingin, baca ngangkap selimut. Dalam kubur, mak mana hidup kita? Apakah tidur dalam keadaan sempit? Ya. Nah, makanya inilah yang diingatkan dalam puasa. Ingat yaumur akhir. Ingat ada alam barzakh. Tapi kalau dari 1850 tadi sampai 2005 lagi, ada amal-amalan kita yang nyampe. Nah, kamu pun hadir di majelis. Ingat di majelis itu malaikat hadir. Kami galak majelis wong 3, wong 4, Pak, bukan majelis subuh nih. Majelis maghrib, majelis fikih. Kata yang ngajar jangan jingok yang hadir, tapi pikir ke yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ada malaikat yang melok hadir. Subhanallah. Wa idza marautul biadil jannah farka'u. Wahai para malaikatku, kalau engkau melihat ada taman-tamannya surga,
maka mampirlah. Yang tinjuk tahu ini malaikat di pucuk dunia. Bingung malaikat, ya Allah kami di pucuk dunia. Ngaku ngomongi taman surga di sana. Ada kata Allah taman surga di dunia. Apa yang malu ya Allah? Majalisul ilmi bahwa riyadul jannah. Majelis-majelis ilmu itu adalah riyadul jannah kata Allah. Mampir wajib bagi malaikat mampir di mana ada majelis. Nah, jadi jika Ustaz kami jangan pikir ke yang hadir tiga ikut, yang sikok tidur, yang sikok melamun, yang sikok main HP, pikir ke yang tidak terjingok tadi. Tapi dia hadir, yaitu malaikatnya Allah. Ya. Apa gawe malaikat? Beristighfar untuk para yang hadir di majelis tadi. Yang mudah-mudahan kita termasuk, bukan mudah-mudahan. Kita ini termasuk malaikat beristighfar dengan kehadiran kita di sini. Sampai ada kiai pernah ngomong, ada uang tuh nyari si A, manalah si A. Dia kalau maghrib ini ada di masjid Nur Saadah itu. Ngapu? Aku nak nagih utang. Datang ya Pak, bukan masjid Nur Saadah nih misal. Dia datang nih, jingoknya udah lemak nak nagih lagi uang majelis. Jadi duduknya. Nah, yang modal duduk nunggu lagi utang itu dapat juga kebagian istighfar malaikat keperinya. Subhanallah. Jadi 4 hal yang membuat kita, yang diciptakan, yang diprogramkan oleh Ramadan kepada kita semua. Pertama tadi, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah dengan cara mendekatkan diri. Al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Qana'atu bil qalil, rasa puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, istidadu liyaumir rahil, persiapan kita untuk hari yang akan datang. Ya. Ini takwa, masalahnya hubungan kita kepada Allah. Tapi aku mikir lagi, luar biasa yang agama kita nih Pak. Bukan baik ketakwaan kita, bukan baik hubungan kita kepada Allah yang diprogram ke dalam Ramadan. Ingat, di akhir Ramadan ada Idul Fitri. Apa yang kita ucapkan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku tadi belum maaf. Oke. Yo, tapi telat kuit habis. Tapi orang tua kita dulu, jangan orang tua kita dulu. Kelakar lah panjang lebar. Sudah nak berpisah. Mohon maaf, enggak maaf kalau ada salah. Yo, sama-sama. Baru dia berubah. Salahnya apa? Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ingat, luar biasanya Ramadan tadi. Ketika kita sudah ditempa dengan amal-amalan, jangan lupa itu hablum minallah. Kita masih ada urusan hablum minan nas. Idul Fitri itu buka pintu maaf. Yang minta maaf bagus, tapi yang lebih memaafkan ini lebih mulia lagi. Bukan nak ngato, ini barang terjingok di kuburan ngantar orang meninggal. Ada ngabar ijit, sianu meninggal ya datang. Di kuburan itu terjingok Pak, ada wak-wak digarina oleh ibu-ibu. Pak, encik minta maaf. Senpak kan oleh yang mengamci ini tadi. Sudah lalat tahu galo. Astagfirullah. Ya. Nah itu maaf Pak, aku tidak tahu urusan mereka. Kita tidak tahu, bukan, tidak kenal, ya, apa urusan mereka. Tak boleh macam itu. Di Al-Quran, para ulama menyampaikan tidak ada perintah minta maaf. Di Al-Quran tidak kasih. Tapi diperintah di Al-Quran itu dicantum untuk memberi maaf. Ya, wa'fu wasfahu. Jadi lebih dikuat yang nunjuk maaf ini. Karena memang posisi yang nunjuk maaf ini lebih anggun. Salah dia kaunian apa? Nama mana tak kalau dia minta maaf tapi wong tak kalah maaf ke. Kita lah sudah berusaha dengan seikhlas mungkin, dengan sungguh-sungguh, takut dengan murkanya Allah, takut urusan di akhirat. Lah sungguh-sungguh minta maaf, dia nolak, ya sudah angkat tangan, ya Allah. Aku berserah kepada Engkau, aku berlepas dari urusan ini di akhirat lagi. Itu kalau kejadian, ya. Tapi ingat, itulah yang diatur dalam agama tadi, indah nih Pak. Hubungan dengan Allah kita ditempa, tapi ingat Allah juga nama memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Andai kata Pak, ada bapak bertanya, ini misal Pak boleh tak ke rumah? Aku jawab,
Nggak usah lah ya sekali-sekali ke rumahku. Berdenteng nggak nang jawab kalimat itu. Itu alang kasar, nggak boleh ke rumah. Tapi ini Rasulullah ngomong, la yadkhulul jannah al-qati, yakni qati'ur rahim. Nggak akan sekali-kali masuk surga, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, waktu aku ngomong, janganlah, nggak usah sekali ke rumah, tersinggung gitu. Ketika Rasulullah ngomong, tersinggung nggak gitu? La yadkhulul jannah, kasar Pak maknanya ini. Ini peringatan tegas maksudnya tuh. Ya. Jangan sekali-kali masuk surga Nggak bakalan masuk surga Siapa? Al-qati, yang wong galak mutuskan sal, yang galak bemusuhan, wong galak mutuskan silaturahim. Ya. Nah, makanya itu yang tidak dibenahi dalam agama. Takutnya na'udzubillah. Tapi insya Allah kalau sholatnya bagus, hubungan juga dia bagus. Takutnya amal-amalan kita menjadi sia-sia gara-gara ego. Ya, bermusuh-musuhan, tak galak, nak berteguran, bertahan sampai nak mati. Matilah itu, maaf deh nak ngari dia, pacak lagi salah dia nian. Nah, sudah mati nian. Ya, bertahan. Maaf, daripada ngato yo, nyontoh ke kami dewe. Ada 2 menit lagi. Insya Allah kita selesai di 6 kurang seperempat jam makan, bubar kalau ada gawe nak ke pasar dan lain sebagainya. Jadi kami dulu pernah bebala, aku dengan adik aku waktu sama-sama bujang, bebala, ribut ini di hadapan ibu. Nah, sadarnya bagus sekarang Pak Bu, ya ibu-ibu. Kalau anak kita bebala bukan main, kecil hati kita nih sebenarnya. Cuman bujang dulu tak terpakai, pokoknya naldas. Aku ni tua, tahu tak kau jaku dengan adik tadi. Tua, hargoi aku ni. Oh, jadi aku amah ribut. Rupanya waktu kita ribut tadi, wong tua susah tadi. Nah, alhamdulillah pada zaman itu, bahwa tahun 2000-an itu, 2000-an lah ibu. Ustaz Taufik Hasnuri almarhum, mudah-mudahan yang aku sampaikan ini jadi jariah ilmu bagi beliau. Ya, Allahumma firlahu. Beliau itu manasik di rumah kami, Pak. Ya ngadu ibu ini tanpa pengetahuan kita. Aku yakin ngadu. Ngapa aku tahu ngadu? Jadi ketika malam itu kami majelis di majelis Sungai Lumpuh, Masjid Sungai Lumpuh itu sebelah Sulu. Jadi kami hadirlah majelis. Macam inilah nah Ustaz Taufik Hasnuri, mayang maghrib, hari Senin aku ingat tuh, hari Senin, mayang maghrib, duduk beliau di tengah, itu jamaah tadi buat lingkaran depan dia. Ingatkan aku Pak, sudah sembahyang sunat, nah duduklah yang tua-tua tadi sudah depan beliau. Datang nak ngelok majelis beliau tadi, dijingokinnya, kami tadi Pak. Aku ngapa Ustaz? Ngaso Pak, dijelit mata beliau tuh, maaf mata beliau itu kan, nah itu kan. Jadi belum itulah yang ceramah beliau, ndak kata assalamualaikum, ndak kata pembukaan, langsung ngomong. Kalau kita ini kan ya kita apa? Biarpun nak mano kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah idah. Belum aku duduk, lah beliau tuh berteriak, ndak bakal masuk suko, 2 beradik galak bebala. Gitu. Langsung Pak, itu bu, jadi gitu ini. Ya waktu masih emosi, masih muda. Cak goco tu lah Ustaz ini gitu. Ya itu rasonya. Bu terasonya Pak, belum duduk, paksalah duduk. Cuman duduk panas, rasonya pantat ini. Gelisah sudah. Tambahnya pula. Belum assalamualaikum. Jadi wong bingung kan, apa? Aku tadi takut dikata kesalah, takut ketahuan, tahan ke duduk, biarpun hati tak lemak tadi dongkol tadi kan. Kalau kita langsung berlari, tensin Pak. Oh dia ini kan kata juga kan. Jadi kutahan ke. Uji beliau tadi apa? Kamu tahu tak surga itu mambunya luar biasa harum dan menyebarnya bau surga tadi pacak sampai 70 tahun perjalanan. Apa maksudnya? Nyempurlah Pak Haji Jul. Pak Haji Rojayoni ngapo di Haji Jul. Kita pilih parfum ini nah bagus untuk masjid kita. Disempurlah parfum, pus. Oh memangnya mambunya. Kita keluar dari masjid ini, mambu parfum masjid tadi masih ada. Nah, balik aku ke Sukarami, masih ada mambu parfum tadi. Berapa jauh dari sini ke Sukarami situ? Paling 10 menit, 5 menit kalau ya.
Pergi aku ke pasar 16 masih mampu. Ke lemak mampu Masjid Nur Saadah itu gitu. Pergi aku ke Surabaya sana masih kemampuan. Itulah maksudnya surga itu Pak mampunya kalau kita berjalan 70 tahun kita berjalan kaki ninggal ke surga tadi mampunya masih terasa. Tapi wong yang mutus ke tali silaturahim tadi gak bakal tercium lagi dengan mampunya surga. Berapa jauhnya wong yang macam ini dengan surga? Lah jauh-jauhnya. Artinya apa? Lah dak katik lokak lagi nak masuk surga. Nah tahan kelah ego tadi. Makan tuh ego kan. Ya. Itu yang dia omong ke Ustaz Taufik Hasanuri almarhum. Panas-panas hati tadi. Ya Allah, ya Allah. Jadi yang namanya aku tua, aku yang benar, aku lantak nengel 70 tahun ndak masuk surga apa jauh dari surga tadi luntur Pak. Ya. Dan memang kalau sudah balik apa aku ingat waktu itu balik dak kate A, dak kate B, ku peluk langsung adik aku. Itu rasanya Pak, angin dari pucuk kaki ke pucuk pala lemaknya rasanya. Nah itulah kalau kita nikmatnya sudah silaturahim. Tapi kalau kita masih berongkolan, bercekeran, dan ini ingat, ini kabar buruk bagi kita la yadkhulul jannah tadi. Tapi bagi setan la yadkhulul jannah ini peluang besar bagi setan. Ngapo? Ini dia loh kak rewang aku katanya. Ya tak? Semayanglah kau sedekahlah kau cek kiuan. Pakilah sorban sampai mak mano. Bermusuhan, sudah lawak dia rewang aku kau. Lah ya dulu jannah masuk surga aku berarti. Tepuk tangan setan. Ini peluang setan dan maaf pintu-pintu yang paling ini bukan ngato. Berapa kali ketemui ribut ini tak katik masalah waris. Katik masalah waris dulu. Rumah dulu tak lagi nak ribut ngajak ustaz. Nak ribut waris ngajak ustaz. Sudah laku rumah laku tak diajaknya lagi itu berarti. Nah, kabau ya rumah laku belum. Okay. Nah itu intinya hablum minallah kita perbaiki. Jangan lupa Ramadan tadi ada minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, bukan mohon maaf ala kadarnya. Yes, periksa, kacoi diri. Ya Allah masih ada tak masalah aku dengan sesama manusia? Tak yang ini lah itu tadi ya. Mungkin ada posisi kita ketemu wong yang mama bahasa Palembangnya cengkel. Sudahlah, ya kita berbesar hati. Kalau masih mak itulah sudah angkat tangan ya Allah. Akulah sudah minta maaf, akulah sudah seikhlas mungkin. Engkau yang Maha tahu. Ya, melepaskan urusan ini dari tanggung jawab aku dikelak di akhirat. Engkau yang mau tahu, ya. Itu rasanya Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kami yang nyampe ke ini, ya. Kalau ada kata harap, kata hilaf, kami mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampun. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.